Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, dengan saya Abi Naufal Malik untuk memaparkan terkait makalah yang sudah dibuat yang dengan judul Peran Supervisi Akademik dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thayyibah, Kota Sukabumi. Ini tugas dari Dr. Siti Komariah SPD MPD selaku mata kuliah supervisi dan kependidikan pendidikan Islam. Di sini saya meneliti terkait judul yang sudah disampaikan, bahwasannya latar belakang yang mendorong saya untuk melakukan penelitian ini yaitu yang pertama dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pada pasal 4 dinyatakan guru sebagai agen pembelajaran memiliki fungsi meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru merupakan pendidik pedagogik dengan tugas utama mengajar, mendidik, memberikan bimbingan, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi siswa pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Di sini saya akan berusaha untuk share. Ini membahas terkait makalah yang ini. Nah, jadi latar belakangnya tadi sudah disampaikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 4 yang tadi sudah disampaikan. Menurut Pendidikan Nasional, Sistem Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses belajar agar siswa aktif mengembangkan potensinya. Dari itu semua, maka saya tertarik dan memilih lokasinya di SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thayyibah. Mengapa saya memilih lokasi ini? Karena memang secara mutu dan juga secara kualitas SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thayyibah sudah memenuhi kompetensi sudah memenuhi banyak sekali indikator-indikator sebagai sekolah ideal. Rumusan masalahnya, apa pengertian supervisi akademik, apa pengertian kompetensi pedagogik guru, bagaimana hasil dan dampak supervisi akademik terhadap kompetensi pedagogik guru di SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thayyibah. Ya, maaf ada kesalahan teknis sedikit. Kita lanjut. Ya, mohon maaf ada gangguan sedikit. Kita lanjut. Yang menjadi rumusan masalahnya terkait ini tadi pengertian supervisi akademik, apa pengertian kompetensi pedagogik guru, bagaimana proses pelaksanaan supervisi akademik, dan yang terakhir bagaimana hasil dan dampak supervisi akademik terhadap kompetensi guru di SMA Pesantren Terpadu Hayatan
Thaibah, Kota Sukabumi. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait supervisi. Ya, supervisi ini diambil dari dua kata, super dan vision, yang dimana artinya itu super jika dalam bahasa Indonesia memiliki arti pangkat atau jabatan yang lebih tinggi. Lebih tinggi ini diibaratkan pengawas, lebih besar, atau yang semacamnya. Juga menjelaskan kata fiction diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti kemampuan dalam melihat sesuatu yang sebenarnya itu tidak terlihat, seperti melalui ketajaman mental atau pandangan jauh ke depan. Jika kita melihat dari arti kedua di atas yang tadi saya sampaikan, jika digabungkan, secara umum merupakan proses pengawasan pemantauan yang dijalankan oleh atasan kepada bawahannya untuk bertujuan memperbaiki kinerja anggotanya. Jadi supervisi ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan kualitas dari lembaga yang ada di seluruh Indonesia. Dari artian supervisi dan pendidikan, jika digabungkan merujuk pada satu definisi yakni supervisi yaitu bidang ilmu yang menitik fokuskan pada pengkajian dalam rangka meningkatkan situasi pembelajaran, di mana definisi supervisi akademik yang demikian itulah yang telah disepakati oleh para ahli di bidang supervisi pendidikan. Kemudian hal yang sama diungkapkan dalam tulisan Association yang terbitkan tahun 1962, menyebutkan bahwa hampir semua penulis setuju bahwasanya menjadi fokus utama dalam supervisi pendidikan adalah perbaikan proses dalam belajar mengajar. Jika dilihat dari semua uraian tadi, maka ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan agar kinerja para guru itu efektif, efisien, dan juga bisa sesuai kualitas yang ditargetkan oleh sekolah atau lembaga. Yang selanjutnya yaitu pengertian kompetensi pedagogik menurut M. Ashan yang dikutip Mulyasa, yang artinya kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dilakukan seseorang dan menjadi bagian dari dirinya sehingga dapat melakukan perilaku kognitif, afektif, psikomotorik sebaik-baiknya. Menurut pasal 28 ayat 1, 2, 3 disebutkan pendidik harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang sehat, jasmani dan rohani dan memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud yang tadi ayat pertama adalah tingkat pendidikan yang dibuktikan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, bahwa pendidikan atau pendidik harus memiliki 4 kompetensi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik merupakan suatu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi terhadap hasil belajar, peserta pengembangan peserta didik, mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi kesimpulannya, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam mengelola suatu pembelajaran yang meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, kemampuan dalam perancangan dan kemampuan pelaksanaan pembelajaran, kemampuan evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Proses pelaksanaan supervisi akademik, jika dilihat dari makalah yang saya buat ini, maka prosesnya itu dibuat sebuah rancangan, keputusan dan sebagainya yang dimana itu untuk menjalankan sebuah kegiatan supervisi akademik, dan yang mengamatinya itu adalah supervisor atau orang supervisi atau pengawas ataupun bisa kepala sekolah karena mereka itu dituntut untuk memiliki kompetensi itu. Untuk tindak lanjutnya dari supervisi akademik,
Eh, Tindak lanjutnya itu memiliki dampak yang nyata dalam proses meningkatkan kompetensi pedagogik guru, di mana tindak lanjut ini biasanya berbentuk penguatan juga imbalan yang diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Maka jika dilihat dari kegiatan yang ada dalam kegiatan tindak lanjut ini, ada kegiatan memberikan masukan atas masalah yang dihadapi oleh guru. Jadi guru pun bisa menemukan jawaban atas masalah yang dialaminya dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, guru tidak akan mengalami suatu masalah dalam kegiatan belajar mengajar, atau dengan demikian kompetensi guru ini menjadi meningkat lebih tinggi dari kompetensi yang sebelumnya. Nah, ini hasil dan dampak dari supervisi. Jika dilihat dari pengertiannya, yang menunjukkan bahwa supervisi akademik ini merupakan sebuah kegiatan membina guru dengan wujud konkret, memberikan bantuan pedagogi kepada guru dalam proses pembelajaran dengan harapan setelah diberikan bantuan masalah hambatan mengajar bisa diatasi dengan mudah oleh para guru. Di sini saya memiliki tujuan karena pembuatan makalah ini, yaitu untuk mendeskripsikan keadaan yang ada secara menyeluruh mengenai peran supervisi akademik dalam meningkatkan kompetensi pedagogi guru di SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thaibah. Pendekatan penelitian kami menggunakan kualitatif. Untuk kerangka berpikirnya ini, jadi supervisi akademik akan dilanjuti oleh proses pelaksanaan supervisi akademik. Setelah itu ada hasil supervisi akademik, dampak supervisi akademik, yang itu semua berpengaruh kepada kemampuan pedagogik guru. Data penelitiannya, sumber primernya itu kita melakukan wawancara, observasi, dokumentasi secara langsung, dan untuk sumber sekundernya kita meminta arsip dan dokumen lain kepada sekolah yang kita tuju. Untuk tekniknya, menggunakan analisa data kualitatif dan terbagi menjadi 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan seperti yang dilakukan oleh yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang artinya aktivitas reduksi data atau data reduction, yakni dari data-data terkumpul dan diklasifikasikan berdasarkan topik permasalahan yang diambil oleh penulis. Prosedur penelitiannya ada reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau hasil analisis data, dan kita menggunakan uji keabsahan datanya itu dengan uji kredibilitas triangulasi data. Dan juga ini terbagi lagi menjadi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Untuk hasilnya, program supervisi akademik adalah program semesteran yang dilaksanakan 1 kali semester. Pelaksanaan akademi supervisi di SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thaibah dilakukan di 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Dalam merencanakan prinsip, madrasah mempersiapkan latar belakang penyelenggaraan supervisi akademik, tujuan dari supervisi akademik, jadwal dan format atau instrumen supervisi akademik. Pelaksanaan supervisi akademik terdiri dari 2 tahap, pemantauan administrasi belajar dan mengamati pelaksanaan pembelajaran di kelas. Perencanaan supervisi akademik untuk peningkatan kompetensi pedagogi guru, kelas pengembangan sumber daya di pendidikan di sekolah harus dilakukan secara cermat dengan melihat permasalahan dan keterbatasan yang ada. Kegiatan ini adalah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengajaran staf. Peran kepala sekolah sebagai supervisor memegang peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam pendidikan yang bertanggung jawab dari pengawasan dan pembinaan. Akademik, supervisi kepala sekolah merupakan kegiatan untuk membantu guru mengelola pembelajaran secara langsung proses untuk mencapai tujuan akademik. Pengawasan perlu diatur oleh kepala sekolah dan disosiasikan kepada guru melalui rapat sekolah sehingga guru mengetahui dan memahami tujuan dan tujuan program supervisi ini. Kemudian pada sisi lain, guru juga mengetahui memahami supervisi akademik yang dilakukan sehingga mereka dapat mempersiapkan menyelesaikan administrasi kelas, belajar administrasi, dan alat pembelajaran lainnya. Kepala sekolah bertugas merencanakan supervisi akademik ini yang meliputi latar belakang pengawasan, tujuan, jadwal, format, atau instrumen supervisi akademik. Pengawasan harus dilakukan, diatur oleh kepala sekolah dan disebarluaskan kepada guru-guru melalui sekolah pertemuan agar guru mengetahui dan memahami maksud dan tujuan supervisi program. Dalam melaksanakan supervisi akademik, program kepala sekolah membagi program pengawasan menjadi 4. Yang pertama sebelum observasi, yang kedua sebelum observasi, yang ketiga setelah observasi, dan yang keempat monitoring.
Dalam pelaksanaan supervisi akademik dan selama pengamatan, kepala sekolah membaginya menjadi dua tahapan, yaitu monitoring pembelajaran administrasi dan mengamati pembelajaran implementasi di kelas atau klinis pengawasan. Untuk tindak lanjut supervisi akademiknya, yaitu eh, untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru kelas dalam bentuk penghargaan kinerja mereka dan diusulkan untuk dipromosikan, diusulkan untuk mendapatkan insentif bagi yang guru yang belum sertifikasi. Maka supervisi akademik ini sangat bisa meningkatkan kompetensi guru karena dilihat saja dari definisi kegiatan supervisi ini yang merupakan sebuah bantuan pedagogik yang diberikan kepada guru. Kemudian dalam proses pelaksanaan supervisi ini benar-benar mengamati para guru untuk melakukan penilaian akan kegiatan pembelajaran yang telah dijalankan, yang kemudian dari hasil penilaian itu supervisi memberikan masukan yang sifatnya membangun. Maka dari sini sudah bisa kita bayangkan bahwa setelah kegiatan ini pastinya kompetensi pedagog guru telah meningkat. Nah, ini untuk kesimpulannya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.